Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Hadirin hadirat pemirsa pencinta majlis taklim dan salawat Nur Hidayatullah dimanapun anda berada, semoga kita semua dalam limpahan nikmat, rahmat, hidayah serta taufik. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita sebagai umatnya Rasulullah alaihi wasallam sering mendapatkan prioritas dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan demi keutamaan, fadilah demi fadilah. Di antara keutamaan prioritas tersebut adalah malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan malam ini hanya terkhusus kepada kita umatnya Rasulullah alaihi wasallam, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis au makna innallaha a'ta lailatul qadar li hadhihi al-ummah wa lam yu'ti man kana qablakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar ini untuk umat ini dan belum diberikan oleh Allah dan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelumnya. Prioritas, keutamaan, fadilah yang sangat luar biasa ini dan jangan sampai kita lewatkan. Apa malam Lailatul Qadar itu? Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi, kalau orang beribadah dan mendapati malam Lailatul Qadar tersebut, turun di malam itu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan turun juga malaikat Jibril mengatur akan urusan dengan izin Tuhan mereka. Keselamatan, kesejahteraan yang terdapat di malam itu sampai terbit fajar. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, keutamaan dan kemuliaan ini janganlah disia-siakan begitu saja. Dan di saat-saat akhir-akhir Ramadan, di saat ini kita berada di 10 terakhir Ramadan. Inilah saat-saat yang banyak hadis, banyak riwayat menceritakan akan adanya Lailatul Qadar di malam-malam tersebut. Rasulullah alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, taharru Lailatul Qadar fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhah meriwayatkan, kana Rasulullah alaihi wasallam idza dakhala ashrul awakhir shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Beliau Rasulullah SAW jika masuk daripada 10 terakhir Ramadan, beliau mengencangkan daripada ikatan sarungnya. Artinya ulama hadis di dalam mentakwili akan hal ini mengatakan bahwasanya Rasulullah memperbanyak dan memperkuat akan ibadahnya di malam tersebut. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah menjauhi istrinya karena fokus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam 10 terakhir akan malam-malam Ramadan tersebut. Dan tidak hanya itu. Bukan beliau hanya ibadah dengan sendirinya, tidak. Wa aikadhu ahlahu. Beliau bangunkan daripada anak istrinya untuk melaksanakan amal-amal ibadah di malam kemuliaan tersebut. Wa ahya lailahu, beliau hidupkan malam-malam tersebut. Ini adalah sosok manusia yang sangat luar biasa, yang dikatakan ghafarallahu ma taqaddam wa ma ta'akhkhar min dhanbih, yang Allah ampunkan akan dosa sebelum dan sesudahnya. Melakukan hal yang demikian ingin
mendapatkan daripada malam-malam kemuliaan tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita, seyogyanya kita harus melebihi daripada hal itu semua. Bagaimana kita dengan umur kita yang Allah berikan dengan singkat ini, maka tentunya dengan hal-hal yang demikian adalah untuk memperbanyak daripada pundi-pundi amal kita, memperbanyak dan menambah daripada ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita ingin menghitungnya secara matematis, Lailatul Qadar yang dikatakan khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, itu dihitung secara matematis 83 tahun lebih 4 bulan. Ini adalah waktu yang sangat panjang dengan modal yang sedikit sekali. Maka untuk itu hidupkan malam-malam di malam-malam Ramadan, terutama daripada malam-malam 10 terakhir di bulan ini. Banyak berzikir, banyak kita melakukan sholat, membaca Al-Quran yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghafarallahu ma taqaddam min dzambih. Barang siapa yang mengerjakan ibadah, mengerjakan sholat di malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan dosa sebelumnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu Sayyidah Aisyah pernah bertanya ke Rasulullah SAW, "Ya Rasul, zikir apa ketika kita meyakini bahwasannya malam itu adalah malam Lailatul Qadar, zikir apa yang harus kita ucapkan?" Rasulullah mengatakan, "Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna." Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang pemaaf dan menyenangi orang-orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Perbanyak akan zikir ini di malam-malam 10 terakhir ini. Lakukan amal ibadah. Perbanyak pundi-pundi amal kita sehingga kita bisa untuk menyongsong dan mendapati malam kemuliaan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali akan hadis riwayat mengenai daripada malam Lailatul Qadar yang menentukan malam apa yang ada yang mengatakan malam 21, ada yang mengatakan malam 23, bahkan ada hadis yang mengatakan taharru Lailatul Qadar fi sab'i wa isrin min Ramadan, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam 27 Ramadan. Artinya tidak ada ketetapan yang pasti untuk akan malam-malam tersebut. Kenapa? Karena kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk bersungguh-sungguh di setiap malam-malam Ramadan untuk mencari kemuliaan tersebut dengan ibadah. Terutama di malam seperti 10 terakhir akan Ramadan ini, kita disuruh untuk mencari akan kemuliaan-kemuliaan dengan amal ibadah, dengan memperbanyak sholat kita, dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, dengan memperbanyak zikir, sehingga kita mengisi akan Ramadan ini dengan perbuatan dan amal soleh. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di malam-malam 10 terakhir ini kita betul-betul giat untuk mengisi daripada hari-hari kita dengan amal ibadah, memenuhi masjid-masjid kita, musalla-musalla kita, langgar-langgar kita, lakukan i'tikaf, laksanakan daripada i'tikaf itu di masjid-masjid kita, lakukan berzikir, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri, mengikhlaskan akan niat, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan akan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai malam-malam ini yang Allah Subhanahu wa taala menletakkan daripada rahasia-rahasianya, kita terlena dan terbuai dengan urusan-urusan dunia kita. Jangan sampai kita sibuk dengan pakaian kita untuk menyongsong lebaran. Jangan sampai kita sibuk menghiasi rumah kita. Jangan sampai kita sibuk untuk beraneka ragam daripada makanan dan kue yang akan kita persiapkan. Tapi di samping itu juga, jangan sampai kita melupakan akan amal-amal, akan ibadah-ibadah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan
untuk menghiasi rumah tangga kita, menghiasi daripada berbagai macam daripada kue yang ada dengan niat untuk menyenangkan tamu, untuk memperingati hari kemerdekaan kita nantinya, hari pembebasan kita nantinya, hari kemenangan setiap umat Islam ketika keluar dari Ramadan. Tapi jangan pernah kita tinggalkan untuk memperbanyak akan pundi-pundi amal kita menyongsong daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap eksis dan istiqamah dalam melaksanakan amalia ibadah, dan mudah-mudahan Allah meridhai akan segala perbuatan kita. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa sekalian, dengan niat semata-mata untuk menebarkan kebaikan dan kemaslahatan di tengah-tengah umat, maka dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, share, like, serta mengisi kolom komentar, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.